Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-Bukhari wal imam az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sa'idus salihin fid daraini amin ila an qala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah ya ahlal jannati fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik fayaqulu hal raditum fayaqulun wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. Nah, jadi Nabi mengumpamakan dalam hadis ini tubuh, badan, postur tubuh orang kafir kelak di neraka. Jadi orang yang masuk neraka itu tidak sekecil di dunia ini badannya. Kalau badannya sekecil di dunia ini, sekali watt habis. Habis. Badan orang yang masuk neraka besar-besar. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan antara bahu kanan ke bahu kiri itu perjalanan 3 hari 3 malam untuk orang yang menunggangi kendaraan yang cepat. Dari sini ke sini perjalanan 3 hari 3 malam. Di riwayat lain disebutkan dari ujung telinga ini ila atikihi sampai ke sini itu perjalanan 700 tahun dari sini ke sini yang cuman 1 kilan perjalanan 700 tahun. Satu gigi orang kafir itu lebih besar dari gunung Uhud. Gigi. Ini riwayat semua dari Nabi. 1 gigi orang kafir lebih besar dari gunung Uhud. Gigi. Nah, jadi malaikat lemak nyiksanya, istilahnya. Makanya dibesarkan badannya. Nah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha safa'un fayadkhuluna al-jannah fayusammihim ahlul jannati al-jahannamiyyin. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yawm al-qiyamah rajulun yudha'u ala akhmasi qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-birjalu wal qamqam al-kumkum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nar law asa'a liyazdada syukran wa la yadkhulu ahadun an-nara illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsan liyakuna alaihi hasra. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hawdi masirata syahrin ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama man shariba minha fala yadhma'u abada. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amamukum hawdi kama baina jarba wa hadrah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra hawdi ma baina Ailata wa San'a min al-Yaman wa inna fihi min al-abariq ka'adadi nujumis sama. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. Fadal Jalfin Kitabul Qadar. Samakan Kitabul Qadar. Nah,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk khususiyah umat Nabi. Ini pembahasan disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad dalam kitab beliau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Bahwasanya termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini kalau terlintas di benak kita ingin bermaksiat, itu tidak dicatat pahala, tidak dicatat dosa. Terlintas untuk maksiat, baru lintasan, tidak dapat dosa. Beda dengan umat sebelum umat Nabi Muhammad. Terlintas kepikiran ingin maksiat, dicatat dosa. Itu baru terlintas, belum maksiat, baru terlintas, baru kepikiran, udah dicatat dosa. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Bahkan kalau sudah sampai dia niat, kemudian dia tinggalkan, bisa dapat pahala. Bahkan dapat pahala. Nah, ini termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, betul.
Sama-sama. Nah, jar. Kitabul Faraid. Zakarin. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini Kitabul Faraid. Faraid bagi waris. Eh, termasuk termasuk ilmu yang diangkat duluan di akhir zaman itu adalah ilmu faraid. Itu diangkat duluan ya, wong kata yang ngamal aja. Pokoknya siapa yang dapat lebih banyak itu yang dipengenkan semua, bukan mengikuti aturan syariat. Jadi termasuk ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Nabi Muhammad adalah ilmu al-faraid. Afradukum Zaid, kata Nabi, paling lihai faraid dari kalian sahabat Nabi adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang tugasnya itu banyak menulis wahyu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu faraid tidak susah ilmu faraid. Ilmu faraid itu tidak susah. Selagi kita bisa apa namanya matematika, sekarang ada kalkulator, gampang, tidak susah. Kok idah, cuman ya nggak serius kalau belajar itu harus fokus, istilahnya begitu.
Ya, kalau sambil setengah sadar, setengah tidak sadar ya sudahlah, ada usah kalau itu. Ya karena nak fokus belajar ilmu faraid. Ya, kalau susah tidak susah. Dalam ilmu faraid Imam Syafi'i mengatakan terbagi tiga ilmu. Jadi ilmu faraid itu dalamnya ada tiga ilmu. Ilmu fatwa, ilmu nasab, ilmu hisab. Dalam ilmu faraid ada tiga ilmu. Artinya ilmu faraid ini mengandung, mencakup tiga ilmu. Pertama ilmu fatwa. Fatwa, bagaimana cara kita berfatwa. Mufti berarti. Kemudian ilmu nasab, harus tahu apa yang ditinggalkan siapa. Yang ditinggalkan fulan, 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 fulan. Kaitannya, hubungannya dengan mayit apa? Oh itu mamang aku kata dia. Pamanku, tidak tahu paman dari ibu, bukan ahli waris. Itu kakek aku kata dia, kakek dari ibu, bukan ahli waris. Mamang dari ibu bukan ahli waris. Beradik ibu bukan ahli waris kita. Bapak ibu bukan ahli waris kita juga. Itu kakek aku, pada aku tidak dapat, ya bukan ahli waris, tidak dapat. Makanya harus tahu ilmu nasab. Ilmu nasab, apalagi yang kadang orang salah paham. Dia kira itu mamangnya, dia kira itu kakeknya, maksudnya dapat warisan, padahal tidak dapat warisan. Kemudian kata Imam Syafi'i ilmu hisab, ilmu hitung menghitung. Itu juga yang masuk ke dalam ilmu faraid. Masuk ke dalam ilmu faraid. Tiga ilmu jadi. Ilmu fatwa, ilmu nasab, ilmu hisab. Dan harta itu dibagi setelah hak-hak yang lain dikeluarkan. Mayit meninggal, meninggalkan harta. Apakah harta itu langsung untuk ahli waris? Tidak. Dijingot dulu. Untuk kain kafannya udah ada belum? Oh, ada yang nanggung. Sudah. Kemudian ada utang enggak? Utang sama Allah dulu, zakat misalkan. Ada zakat, berapa tahun belum bayar, wajib dibayar dari uang yang dia tinggalkan, dari harta yang dia tinggalkan. Zakat, alhamdulillah, tidak ada utang sama Allah, utang sama manusia. Utang sama manusia. Ada utang, wajib dibayar dari harta yang dia tinggalkan. Tidak juga, atau ada yang nanggung, wasiat. Yang keempat, wasiat. Dia wasiat misalkan, dan wasiat ini kata ulama syaratnya tidak lebih dari sepertiga hartanya. Kalau mayit mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya untuk orang lain atau untuk siapapun, maka tidak bisa dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris. Kalau wasiatnya lebih dari sepertiga. Tapi kalau wasiatnya sepertiga atau di bawah sepertiga, maka harus dilaksanakan. Sisanya baru faraid atau baru bagi waris. Jadi yang kelima, sekarang tidak kembali. Jenazah belum dikubur, lalu ribut masalah waris. Jenazahnya belum dikubur. Tapi memang tentu sebagian ulama mengatakan al-afdal warisan itu cepat dibagi. Kalau tidak mau dikelola, maksudnya cepat diurusi. Cepat ada kesepakatan. Jangan didiamkan. Misalkan, fulan ada orang meninggalkan tanah 1 hektar. Anak-anaknya itu cepat sepakat, ini kita apa ke tanah ini. Kita bagi, atau kita jual, kita bagi, atau kita kelola bareng, hasilnya kita bagi. Itu. Jangan didiamkan, tidak dibagi-bagi, itu tidak afdal. Setelah pemakaman selesai tentunya, setelah takziah selesai, semua sudah selesai, warisan memang dianjurkan cepat untuk dibagi atau diurusi. Tidak mesti langsung dipisah, tidak, mesti diurusi. Kesepakatan ahli waris apa? Tapi warisan itu nomor kelima. Setelah tadi persiapan kafan dan pemakaman, utang Allah, zakat, utang manusia, dan wasiat yang keempat, baru yang kelima ahli waris. Sisanya baru dibagi ke ahli waris. Jadi ilmu faraid
termasuk ilmu yang cepat diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak karangan di ilmu faraid, ada nazamannya, ada nazam ar-rahabiyah. Nazam rahabiyah itu nazaman 170 bait cuman kalau tidak salah di bidang ilmu faraid dan disyarahkan sama ulama. Walid ayah dari Habib Umar punya juga karya atau karangan dalam bidang ilmu faraid. Tipis dah teman. Ada As-Sayyid Ahmad Al-Ahdal juga punya karangan, Ahmad Ahdal kalau tidak salah, punya karangan di bidang ilmu faraid. Alhamdulillah kita belajar berapa kali kita faraid dari di Indonesia sampai di Mekah sana. Jadi ilmu faraid tidak susah, asalkan ada kali-kalian sudah gampang. Nah, benar. Nah, kata Abu Hurairah, ada pemabuk, laki-laki mabuk. Nuaiman, julukannya Nuaiman, namanya Nuaiman. Nabi cinta sama dia nih Nuaiman ini. Muhib, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Cuman kecanduan alkohol. Dan kalau dulu itu wajar kecanduan alkohol, karena memang sebelumnya itu mereka minum alkohol, minum baju putih. Ya, jadi orang dulu kecanduan alkohol ya wajar. Karena di masa mereka disitulah pertama kali Allah mengharamkan alkohol, minuman khamr. Ada satu sahabat yang bernama Nuaiman, diberi lakob himar. Lakobnya itu keledai. Orang yang lucu gitu, suka diajak bercanda sama Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke Nabi lagi mabuk. Akhirnya sama Nabi dicambuk. Hukum cambuknya kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, 80. Nah, cambuknya 80 kali cambukannya. Dicambuk sama Nabi. Sudah. Afwan. 40 di mazhab Syafi'i. Bi arba'in al-jal'iyah 40. Di mazhab Syafi'i cambuk untuk orang yang mabuk hukumnya 40 kali 40 cambukan. Dicambuk sama Nabi. Setelah cambuk sama Nabi, tobat, nyesel. Minggu depan ulangi lagi. Dicambuk lagi sama Nabi. Akhirnya Nabi pegel Nabi nyambuk. Yang sahabat kata Nabi, dah kalian yang mukul dia, yang nyambuk ini. Ya saking pegelnya Nabi. Cambuk. Akhirnya salah satu yang hadir di situ ada yang mendoakan dia jelek. Akhzakallah. Mudah-mudahan kau dihinakan oleh Allah. Nah, doa tidak baik. Bukan doanya mudah-mudahan kau dapat hidayah. Doa mudah-mudahan kau diberi taufik. Tidak. Doanya malah doa yang jelek. Itu bukan bukan pewaris Nabi Muhammad SAW. Maka kita kalau jenguk orang maksiat, kalau kita benci sama orangnya berarti hati kita masih belum sempurna. Ada penyakit hati berarti. Kita jenguk orang maksiat, kita benci dengan orangnya. Salah itu. Kita caci orangnya, salah. Tapi kalau kita lihat orang yang maksiat, kita benci dengan amalnya, wajib. Tidak benci dengan orangnya, itu bagus. Jadi kalau lihat orang yang bermaksiat, jangan benci orangnya. Benci amalnya benci. Tapi orangnya jangan. Itu. Jangan benci sama orangnya. Kalau benci sama orangnya berarti kita masih belum bagus hati kita. Masih ada bawaan hawa nafsu. Nah, itu banyak kan muncul itu. Apalagi yang baru-baru hijrah tuh. Yang baru-baru hijrah, yang baru-baru baik itu, yang tadinya bertato, tidak bertato, atau yang tadinya tidak sholat, akhirnya sholat, akhirnya lihat orang yang tidak sholat, bencinya, tapi bencinya ke orangnya, salah, boleh.
Kita harus menganggap mereka tetap saudara kita. Ini berarti anakku, saudaraku, cuma lagi salah. Itu. Nah, jadi ini sahabat yang hadir di situ doakan dia, akhzakallah, mudah-mudahan kau dihinakan oleh Allah. Dimarahi sama Nabi, la taqulu hakadha. Jangan kalian doa seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan bantu setan kata Nabi. Karena memang setan ingin dia jadi hamba yang hina. Dengan kalian doakan dia jadi hamba yang hina, kalian bantu setan. Kan begitu. Eh, setan ngajak dia maksiat biar dia jadi hamba yang terhina di mata Allah. Itu kan tujuan setan. Nah, dengan kalian doa seperti itu berarti pengen apa yang setan inginkan dikabulkan sama Allah. Nah, salah. Jadi jangan doakan jelek kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhil. Nah, jadi kitabul hudud ini kitab hadis yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang disebutkan di dalam syariat. Maksiat yang hukumnya disebutkan dalam syariat. Contoh, kisos itu termasuk maksiat yang hukumannya disebutkan di dalam syariat. Kisos. Baik kisos tadi dibunuh atau kisos tadi memotong tangan orang, dibalik tangannya dipotong. Di anggota tubuh itu juga ada kisosnya, bukan hanya dibunuh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan al-ainu bil aini wal anfu, hidung mata balas mata, kuping balas kuping, kaki balas kaki, disebutkan oleh Allah. Kemudian termasuk hukum yang ada sanksinya dalam Al-Quran, tentu murtad. Murtad hukumnya berat, ada hukumannya. Yang meninggalkan sholat ada hukumannya. Yang berzina, terus yang menuduh orang berzina ada hukumannya. Kemudian hukumannya juga dalam Al-Quran yang disebutkan mabuk. Yang mabuk, afwan, mabuk dah disebutkan. Mencuri, disebutkan mencuri. Ini bukan dari Al-Quran, Bang, itu semua dari syariat pokoknya. Mabuk, disebutkan tadi 40 cambuk. Mencuri, mencuri dipotong tangannya. Merampok, lain lagi. Hukum mencuri sama perampok lain. Berarti begal itu hukumnya lain dengan uang yang maling, jangan disamakan.
Begal itu kan sama ucap perampok. Beda sama mencuri. Mencuri hukumnya lain dengan merampok. Kemudian itu kurang lebih hukum-hukum yang sanksinya disebutkan di dalam syariat. Artinya ketika satu negara mereka mempraktekkan, mengamalkan syariat Islam, harus dilaksanakan hukum-hukum itu. Selagi belum diangkat, selagi masalah itu sudah diangkat ke hakim. Selagi masalah itu sudah diangkat ke hakim. Tapi kalau masalah itu damai sesama mereka, tidak wajib. Misalkan si A maling punya si B, ya, ketahuan sama si B. Akhirnya si A minta maaf sama si B. Minta maaf, damai, aku bayar ini. Sudah kata si B. Apa kita damai? Tidak wajib. Tidak wajib ada potong tangan. Tapi kalau si B udah ngadu ke hakim, si B ngadu ke hakim. Kemudian si A dipanggil sama hakim, si B baru kesian maafkan. Tidak boleh lagi. Hakim harus menerapkan hukum Islam. Terjadi di zaman Nabi. Cerita ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau. Malik, akhirnya dia udah ngadu ke Nabi. Sudah ngadu ke Nabi, baru nak maafkan. Kata Nabi, coba kau maafkan sebelum kau ngadu ke aku. Nabi pun marah. Ngapa baru maafkan setelah kau ngadu ke aku? Kalau masalah ini udah diadukan ke hakim, kata Nabi, maka hakim wajib menerapkan hukum Allah. Tangannya dipotong. Dan tangan dipotong, itu cuma rubuk dinar. Wong maling, tangannya dipotong, rubuk dinar. Rubuk dinar itu kalau tidak salah, tidak sampai 1 juta. Tangannya dipotong. Tidak sampai 1 juta tangannya. Dari pergelangan tangan. Dipotong. Apa namanya, Allah dalam Al-Quran menyebutkannya umum. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Sahabat nanya sama Nabi, sampai mana ya Rasulullah? Karena tangan itu dari sini sampai sini, tangan kalau ini. Dari sini sampai sini tangan. Kalau dipotong kalau enggak, Nabi sini ya, potong. Ini termasuk contoh hadis menjelaskan Al-Quran. Hadis menjelaskan ayat Al-Quran. Di Al-Quran tidak jelas ayatnya. Allah ngomong potong tangannya orang yang maling, laki atau perempuan. Tangan itu, ini kalau tangan. Sampai mana tangan itu? Hadis Nabi yang menjelaskannya sampai pergelangan tangan. Sini, potong. Berapa potongnya? Kalau maling sampai rubuk dinar. Kalau 1 dinar, misalkan 1 dinar 5 juta, misalkan, umpama, maka seperempatnya tidak sampai 1 juta atau 1 juta sekian lah, murah sekali. Jadi yang maling-maling motor itu tangannya potong kalau hukum Islam. Sedangkan tangan ini kalau ada yang menzoliminya, kisos, misalkan si A tangannya dipotong sama si B, zulman karena zolim, wajib kisos di situ kan. Tangan si B wajib dipotong lagi, kanan balas kanan, nah itu. Tapi si A misalkan tidak nuntut kisos, bayar diah B, bayar denda. Berapa dendanya? 50 onta. Dendanya 50 onta. Si onta itu berapa puluh juta? 50 onta. Dendanya itu 50 onta. Jadi harga tangan ini kata ulama, kalau dia amanah mahal, kalau dia khianat murah. Khianat, maling, tidak sampai 2 juta dipotong. Berarti cuma 2 juta harga tangan ini. Karena dia khianat, maling, melanggar perintah Allah. Tapi tangan ini amanah, tidak maling, dizolimi, dipotong sama orang, mahal harganya. 50 onta. 50 onta. 50 onta itu berapa ratus juta. Paham ya? Nah, jadi kata ulama, lihat perbandingan yang amanah sama yang khianat. Yang khianat jadi murah harga tangannya, yang amanah jadi mahal harga tangannya. Nah, jadi termasuk hukum yang ada sanksinya di dalam syariat Islam, yaitu adalah mencuri. Mencuri ada hukumnya sanksi di dalam syariat Islam. Nah,
Dan ulama mengatakan yang ada sanksi dalam syariat Islam di Al-Quran dan hadis itu rata-rata kabair, termasuk dosa besar. Jadi kalau kita pengen tahu apa dia dosa besar, mana yang ada hukumannya disebutkan di Al-Quran atau di hadis Nabi, itu berarti dosa besar. Yang Allah sebutkan hukumannya di dalam Al-Quran atau Nabi sebutkan, berarti itu dosa besar. Nah, betul? Hasbuk. Nah, sunnah. An Abi Hurairah. Hasbuk. Hasbuk. Dah lah baca. Allahu a'lam. Jadi insyaallah alhamdulillah Bukhari ini minggu depan khatam insyaallah. Ya. Ini kita mulai berapa tahun ini? 3 tahun? 3 tahun setengah. Alhamdulillah. Iya. Soalnya tahun pertama itu kita mulai Ramadan Muwatta. Habis Ramadan Muwatta, Syawalnya kita mulai Mukhtasar Az-Zabidi. Insyaallah minggu depan khatam.
Kemudian kitab berikutnya yang kita baca insya Allah Mukhtasar Muslim yang meringkasnya Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi Sahih Muslim juga ada ringkasannya. Kalau ringkasan Bukhari bagi kita hatam 3 tahun, kalau kita baca Bukharinya nian, tahu berapa tahun hatamnya. Seperti itu juga Muslim, jumlah hadis Sahih Muslim dan Bukhari 11-12, beda tipis. Nah, jadi banyak juga ulama yang meringkas Sahih Muslim. Ada Imam Mundhiri, imam-imam yang dulu. Ada Imam Mundhiri, ada Imam Qurtubi. Imam Qurtubi, ya, tapi bukan yang tafsir. Jadi Imam Qurtubi itu ada dua. Ada Imam Qurtubi yang punya kitab tafsir, ada Imam yang Qurtubi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Beda. Nah, jadi yang mensyarahkan Sahih Muslim, Imam Qurtubi, itu beliau ringkas dulu Sahih Muslim, baru setelah itu beliau syarahkan. Al-Mufhim fi syarhi Sahih Muslim. Tebal berapa jilid. Luar biasa. Itu Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi. Kenapa kita pilih syarah ringkasan Qurtubi? Karena kitab itu yang kita baca sama Abu Ya. Sekali lagi, kita pilih kitab itu bukan kitab ringkasan Muslim punyanya Imam Mundhiri. Karena apa? Karena yang kita baca sama Abu Ya Sayyid Ahmad di Mekah, ringkasan Sahih Muslim yang diringkas oleh Imam Qurtubi. Oleh Imam Qurtubi. Kitabnya udah kita cari kemarin, tidak ada. Kitabnya itu tidak kati. Di Shopee tidak kati, kita tanya sama Mesir juga tidak kati, akhirnya kita punya inisiatif, tapi alhamdulillah dapat PDF-nya. Ada PDF-nya, persis seperti kitab yang Ana punya, PDF-nya. Kitab yang Ana baca sama Abuya, ada kitabnya, alhamdulillah. Persis seperti itu, PDF-nya, bagus PDF-nya. Nah, jadi PDF tadi kita tanya ke percetakan buku penuntun yang ada di Kuto, penuntun. Kita cetak setengah dulu karena lumayan tebel, 600 lebih halaman. Lumayan tebel kalau dicetak, kalau ya tebel 600 lebih. Nah, kita cetak setengah dulu. Kalau ada yang Ustaz, anak nyetak langsung, tidak apa-apa. Tapi kita kasih inisiatif pilihan setengah dulu. Ini bagi yang mau Kalau tidak Ustaz, anak cukup pakai PDF baik, ya sudah, tidak apa-apa. Kita share PDF-nya di grup. Kita share PDF-nya di grup. Tapi kalau pengen nyetak di penuntun, kemarin kita tanya, kalau yang covernya biasa, mungkin seperti ini, yang tidak keras, itu 120. Nah, 120 sampai 130. Kalau yang covernya tidak tebal. Covernya kayak ini lah. Apa bahasanya? Iya. Hard cover itu yang tebal enggak? Ini soft, ini soft. Ini soft. Nah, yang C ini itu 120 sampai 130 untuk setengah. Bukan untuk 600 ini, untuk setengah. Tidak apa, kalau nak cetak setengah dulu, hatam setengah, baru kita cetak yang kedua. Nah, itu kan biar tidak berat kalau nak beli. Cuman kalau pakai hardcover yang tebal, itu 170 sampai 160. Jadi dari 160 sampai 7, ya beda 40-50 ribu. Bedanya 40 sampai 50 ribu. Covernya yang tebal atau yang ini. Belum kita cetak, ya, kalau kita tidak tahu siapa yang pengen, siapa yang tidak pengen. Nah, jadi yang pengen, tolong hubungi Ayib atau buat list di grup. List di grup yang pengen nyetak. Yang pengen nyetak. Karena yang pengen nyetak itulah yang kita cetak. Karena bukan nyetak itu murah. Ini kita mahal soalnya. Kalau 10B 1.200.000 berarti kalau yang cover biasa. Nah, jadi yang pengen nyetak kita buat list di grup, pilih yang mana, pengen yang 120 atau 130, kisaran sama itu, atau yang jilidnya tebal 160 sampai 170. Ini di buku penuntun. Harganya langsung dari buku penuntun, percetakan penuntun yang ada di Kuto. Jangan terkenal. Ada yang Ustaz, aku pengen nyetak dewek. Fadol, ahlan-sahlan. Cuman kita minggu depan selesai udah yang Bukhari. Berarti 2 minggu lagi kita mulai Muslim itu.
Ada yang pengen nyetak dewek, silakan. Ada yang pengen baca PDF, kita share habis ini PDF-nya di grup, silahkan. Cuman bagi yang punya duit lebih, lebih baik jauh kita punya kitab daripada cuma pakai PDF ya. Jadi itu pengumumannya, infonya. Jadi yang pengen minta dicetakkan di penuntun harganya tadi 130 atau 120, kita share juga di grup, bikin list, maka isilah listnya, kita cetakkan minggu ini, nanti minggu depannya kita insya Allah udah siap. Nah,